Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah Desain Management and Creative Planner. Semoga tetap bisa mengikuti dengan baik dan tetap sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang menganalisa atau menganalisis Creative Planner ya dengan menggunakan metode SWOT. Udah sering dengar kan ini SWOT ya, SWOT. Oke, nah gimana sekarang menerapkan metode ini untuk menganalisa Creative Planner ya. Nah, pertama apa sih itu SWOT analisis atau analisis SWOT? Ibu rasa kalian punya gambaran lah. Ini kan singkatan ya, antara ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, kemudian ancaman. Nah, di pengertiannya sendiri adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Nah, 4 faktor ini yang nanti membentuk akronim SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat ya. Oke, sumbernya Wikipedia. Next. Strength dulu. Apa itu strength? Strength atau S ya. S itu kekuatan. Jadi apa yang kita analisis di dalam strength? Dalam kekuatan ini yang kita analisis adalah apa sih dari organisasi atau perusahaan itu yang bisa ditonjolkan, yang kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi itu yang bernilai gitu ya, dan bisa dibandingkan dengan pesaingnya. Biasanya pesaing ini yang sejenis, usaha yang sejenis. Mungkin kalau dari segi profil ya profilnya mirip-mirip, dari segi desain mungkin ya sama-sama mendesain di bagian misalkan promote. Nah, apa yang dari perusahaan ini yang bisa lebih, atau dia punya kekuatan apa yang melebihi dari pesaingnya, atau bisa dibandingkan paling tidak dengan pesaingnya ya. Di sini misalkan perusahaan itu unggul dalam kualitas, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan. Nah, untuk tingkat kualitas yang lebih baik. Ya, mungkin produk sama, hanya kualitas dia itu lebih unggul. Nah, itu bisa menjadi kekuatan. Kayak ini di semua lini sebenarnya yang bisa kita analisis untuk kekuatannya. Nah, itu nanti harusnya kalian rangkum apa aja sih kekuatan dari desain atau perusahaan yang kalian desain promote-nya itu. Nah, selanjutnya ada W-nya. W itu apa? Weaknesses atau kelemahan ya. Menganalisa kelemahan. Tidak mungkin semua hanya punya kelebihan, pasti punya kelemahan ya. Nah, ini diharapkan kelemahannya ini lebih minim dibanding tadi kekuatannya. Atau gimana caranya bisa meminimkan weakness ini? Oke, di weakness ini adalah kondisi atau gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini ya. Pada saat ini apa sih kelemahan dari perusahaan ini yang mungkin menjadi target kalian, menjadi klien kalian untuk kalian desain, untuk kalian bikin ide desainnya. Kelemahannya apa? Harus tahu. Oh, ternyata mereka ini promotnya kurang. Produknya berkualitas, kelebihannya ada ya. Tetapi suatu produk tidak akan bisa dikenal jika tidak dipromotkan dengan baik. Nah, ternyata promotnya ini masih mouth to mouth, masih hanya sekedar dari mulut ke mulut saja, kemudian terbatas, belum masuk ke brosur, belum masuk mereka mengiklankan di elektronik media atau dan sebagainya. Nah, itu kalian lihat dari situ. Jadi semua kendala yang ada di situ yang menghalangi kemajuan perusahaan atau organisasi ya, itu semua termasuk ke dalam analisis kelemahan atau weakness. Nah, di sini contohnya kendala pemasaran kurang baik, perusahaan harus
lebih meneliti kekurangannya dimiliki di sektor pemasaran. Nantinya permasalahan tersebut tidak membuat perusahaan menjadi kalah saing dan mundur dibandingkan perusahaan lainnya. Jadi weakness-nya apapun itu sekalian teliti, apa sih kelemahannya, jujur ya. Dan weakness ini bisa didapat dari semua ini, spot-spot ini kalian analisa itu bisa dari interview, dari observasi langsung, dari pengamatan kalian yang kalian dapat ya. Next adalah O. O apa? O adalah kesempatan atau opportunity ya. Peluang. Oke. Nah, setelah dianalisa, ini kelebihannya loh, ini kekurangannya, tapi ada peluangnya. Dari sisi peluang ini apa nih? Kalian lihat. Nah, di sini adalah gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan. Dia memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Opportunity merupakan analisis yang digunakan untuk mencari peluang atau terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa kini atau masa yang akan datang. Ya, misalkan di sini ada perusahaan industri minuman berada di daerah yang panas, yang mana daerah tersebut sangat membutuhkan minuman segar dengan harga yang terjangkau. Maka perusahaan tersebut memiliki peluang menciptakan produk minuman yang segar dan harga yang terjangkau. Contoh kalau di Cirebon ini ya, yang lagi panas, ya cuaca yang tidak menentu. Sekarang lagi masuk ke musim hujan. Apa sih opportunity-nya ini ya, peluang dari perusahaan? Mungkin perusahaan dari pembuat jas hujan mungkin ya. Jas hujan lagi diperluin sekarang karena udah masuk ke musim hujan. Silahkan coba kalian desain tuh jas hujan. Jas hujan yang kekinian, yang anak-anak sekarang itu kayak gimana. Nah, itu peluang ya. Nah, tapi mungkin ini hanya bertahan pada saat musim hujan saja. Nah, lihat lagi peluang ke depannya, karena peluang ini yang dilihat adalah masa sekarang dan masa depan. Oke, nah semua pasti melihat ke situ. Dari segi pandemi sekarang, apa sih yang bisa menjadi peluang? Kemarin Ibu udah jelasin ya. Gimana tuh kaum rebahan sekarang yang dilihat mereka apa via sosmed semua, via online semua, itu peluang. Nah, pandemi juga tidak ya insya Allah akan berakhir lah ya. Nah, gimana ke depannya nanti? Nah, itu juga harus tetap dipikirkan. Nah, itu peluang-peluangnya yang sekarang dan di masa datang. Sekarang terakhir T. T apa? Threat atau ancaman ya. Jadi yang setelah dapat semua, kalian lihat ancamannya. Nah, analisis ancaman atau threat ini gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi. Ya, baik yang sekarang atau nanti yang ke depan. Nah, di sini bisa berupa berbagai macam faktor. Contohnya faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu mungkin dari pesaingnya ya. Kemudian mungkin saja suatu nanti ke depannya kayak tadi yang Ibu jelaskan nih, kalian bikin sekarang musim hujan, kalian bikin desain untuk perusahaan itu jas hujan yang gimana, yang bentuknya atau ada motifnya atau gimana yang kalian buat supaya itu menarik. Tetapi ke depannya mungkin ada ancaman nanti ada pesaing yang meniru, kemudian nanti ada yang sudah ada opini yang mungkin itu jelek atau itu gimana atau mahal atau seperti apa. Nah, itu kedepannya gimana mengatasi itu. Jadi harus punya planning, istilahnya tuh planning B ya. Kalau ini begini tidak bisa ya begitu harusnya. Jadi kalian harus punya setidaknya alternatif, gimana nih alternatif untuk resiko itu. Lalu kedepannya ini nggak bisa dipakai desain ini untuk perusahaan ini gimana? Ya itu termasuk ancaman. Ya biasanya sih dari pesaing sih ancaman itu ya. Nah, lalu di sini semakin contohnya kondisi lingkungan yang semakin modern setelah banyaknya kebakaran hutan. Nah, ini yang untuk pengrajin rotan ya di daerah pedesaan. Untuk sebuah organisasi kelompok pengrajin rotan di daerah pedesaan, kalau terjadi banyak kebakaran hutan, kemudian membuat mereka sulit memperoleh bahan baku, maka ini dapat menyebabkan tantangan atau ancaman tadi. Ya paling susah memang bahan baku.
Kalau untuk bagi perusahaan atau organisasi yang memproduksi ya, memang bahan baku yang agak susah yang di sini. Tapi kalau bagi kalian sebagai digital creative planner ya, sekarang tuh tidak berbentuk atau istilahnya maya gitu. Ya hanya karya kalian itu seninya yang dilihat gitu ya. Skill kalian membuat itu supaya berseni kemudian bisa bernilai itu dan sampai ke customernya. Nah itu kan yang dijual sebenarnya. Nah jadi uh, untuk itu kalian saya rasa bahan bakunya itu ada di kalian gitu, ada di kalian dan tools software kalian, kemudian gimana ide ada di kepala kalian. Nah itu kan yang bahan bakunya. Nah itu untuk kalian ya, analisis kalian ya. Nah, untuk perusahaannya nanti yang tadi ibu jelasin lebih melihat ke masa depan itu apakah ini masih bisa dipakai, apakah ini jangka panjang ya, seperti itu peluangnya dan pesaing ya. Mungkin ya perusahaan kalian itu baru sampai ke media sosial Instagram, sedangkan pesaingnya itu udah promote sampai kemana-mana tuh, udah sampai ke elektronik elektronik promotnya sudah pakai Google Ads, sudah sampai yang promote menggunakan jasa SEO atau dan lain-lain gitu. Contoh saja. Nah, itu tadi SWOT ya, SWOT. Nah, sekarang manfaat untuk SWOT analisis ini apa sih? Kok harus kita menganalisa pakai SWOT ya? Sebenarnya teknik analisa lain, tetapi yang termudah ya biasanya yang lebih gampang dilihat, yang langsung visual kita, yang langsung kita bisa amati, kita tanyakan itu adalah SWOT. Nah, ini manfaat SWOT analysis ini dia adalah analisis yang paling dasar untuk melakukan analisis strategi yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu topik ya dari 4 sisi berbeda. Hasil dari analisis ini biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan, menambah keuntungan suatu perusahaan atau organisasi dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga menghindari berbagai ancaman yang terjadi. Jadi dengan analisis SWOT kita tahu ini loh, oh ternyata lebih banyak kelemahannya ya. Ternyata ini lebih, tapi peluang kita ada. Nah, peluang setidaknya ada, itu udah bagus. Gini, dari situ kalian bisa mengambil langkah apa nih yang harus dipertahankan, apa yang harus diambil langkahnya, apa yang harus dibuang gitu. Nah, jika digunakan dengan baik dan benar, dapat digunakan untuk melihat sisi-sisi yang terabaikan atau tidak terlihat dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi, berperan sebagai alat atau meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Contoh kasus ya. Nah, siapa ini? Si Mas ini. Masnya Facebook ya. Si Mark Zuckerberg ya. Siapa dia? Tahu kan ya ini? Kalian juga pasti penggunanya ini. Nah, kita analisis personalnya. Jadi bukan Facebooknya. Saya rasa Facebooknya kalian tahu lah. Pesaingnya siapa-siapa, ya, dia kelebihannya apa dan lain-lain ya. Ini kita lihat si Masnya ini. Nah, siapakah itu Mark Zuckerberg ya? Sebelum ada Facebook. Dia adalah remaja yang memiliki ketertarikan terhadap computer programming. Oke. Putus sekolah, jadi dia nggak lulus ya. Lalu setelah ada Facebook apa? Dia itu adalah co-founder. Dia itu penemunya. Lalu dia CEO-nya ya. Lalu salah satu miliarder termuda di dunia setelah dia mengembangkan si Facebook itu. Padahal Facebook itu dia cuma bikin platformnya aja, dia cuma bikin tempatnya. Yang mengembangkan, mengisi siapa? Kita ini ya, usernya ini kan yang ngisi. Nah, dari situ dia udah punya idenya dia itu udah masuk kan. Kemudian nggak ada pesaing ya waktu itu. Apa sih waktu itu zaman-zaman sebelumnya ya, Friendster mungkin ya kurang apa namanya, kurang interaktif ya. Lalu ada Facebook ya kalah yang lain gitu. Nah mungkin sekarang pesaing-pesaingnya ada Twitter. Ya Twitter juga terbatas sih. Yang mirip-mirip ya Instagram. Tetap Facebook tetap
sejuta umat. Nah, dia jadi salah satu miliarder termuda di dunia. Oke. Nah, masih si Mas Mark ini ya. Strange-nya dia apa? Dia punya skill programming, walaupun dia tidak lulus. Banyak yang jadi programmer itu bahkan tidak lulus sebagai programmer ya. Sebenarnya nggak sekolah gitu atau nggak kuliah yang detail di situ, tapi dia punya ketertarikan, dia senang untuk membuat suatu aplikasi. Ya, bisa belajar sendiri kan ya. Walaupun nanti kalian tuh MI-nya lebih kepada ke desain atau creative planner kayak gini ya, lebih kepada DKV. Tapi kan kalian menguasai, kalian senang gitu bikin aplikasi, mungkin mau basisnya via Android. Wah, kalian tinggal pelajari itu kan. Kalau kalian punya dasarnya, ya pasti bisa ya ke depan-depannya. Nah, sama seperti dia ini, dia punya skill programming. Umur 14 ya, si Mark Zuckerberg ini sudah menciptakan messaging programming sendiri. Dia diberi nama dengan nama ZACnet. ZACnet atau ZACnet ya. Lalu, ide inovatif dan menyenangkan. Dia punya ide-ide, terus dia tuh bisa bikin game, lalu Synapse di media player, kemudian Pacemesh ya. Kemudian Pacemesh ini tadinya cuman chat biasa, interaktif, tapi zaman itu belum ada yang kayak gitu ya, cuman pasif gitu. Kita kirim pesan, orang buka, dia balas. Kalau yang si Mark ini dia udah bisa bikin chat yang langsung gitu ya. Bisa berkomentar, saling reply gitulah. Nah, itu nanti yang selanjutnya Pacemesh ini yang dia rubah jadi Facebook. Nah, itu kekuatan si Mas MZ ini ya. Nah, dia tidak memiliki gelar pendidikan yang berarti. Dia gelar pendidikan terakhirnya khusus masuk persiapan kuliah di Philip Exeter Academy, ya. Tidak menyelesaikan gelar sarjananya di Harvard. Nah, apa kesempatan dari si MZ ini ya? MZ ini dia punya fakta bahwa sosial media itu pendahulunya ternyata sangat banyak diminati. Jadi dulu-dulunya ada, apa dulu tuh ya, zaman kalian belum lahir mungkin atau masih direncanakan itu. Ya, zaman itu MRC. Tapi dari ya belum terlalu interaktif, belum bisa yang sampai sekarang yang kalian lihat ini ya. Lalu ada Friendster dan ada si Facebook ini. Target pasarnya para pengguna internet. Ya, saat itu pengguna internet juga banyak sudah, apalagi Indonesia ya. Memang masuk pengguna terbesar di dunia. Apalagi sosmed ya. Nah, selanjutnya ancaman untuk dirinya ini ya. Nah, sosial media terdahulu yang penggunanya sudah sangat banyak dengan capital yang sudah sangat besar seperti Friendster, nanti Ibu jelaskan, ada MySpace, ada Second Life, Orkut, etc. Dan sekarang itu terlibat semua ya, terlibat sama dia, Facebook, hilang semua. Ancaman itu tidak berarti sekarang buat dia. Ancaman yang sekarang ya apa? Pinterest, Instagram, Twitter ya gitu-gitu, itu juga bukan ancaman yang berarti karena dia udah punya banyak user di situ dan masih menjadi pengguna terbesarnya Facebook ya. Nah, idenya belum tentu akan diterima oleh publik. Ya, belum tentu itu ancaman, tapi ternyata ya faktanya adalah kita terima itu ya. Ya. Dan sekarang dia bisa di Line dipakai untuk login ke akun-akun mana-mana gitu. Mau akun kalian yang sekarang suka jual beli online ke marketplace, kita daftar di Lazada, daftar di Tokped, bisa pakai akun Facebook ya kan. Ya, banyak lah. Ternyata ancaman dia tidak terlalu berarti ini. Oke, ini finish dari pertemuan hari ini. Ya, semoga nanti kalian bisa melihat, menganalisis ide desain kalian itu yang kemarin kalian bikin. Dan kalian udah bikin channel YouTube ya. Nanti Ibu pengen kalian bikin analisis SWOT-nya. Tetap upload di channel YouTube kalian itu. Apa aja analisis SWOT yang dari ide desain yang kalian pilih itu. Oke, Ibu rasa cukup dulu, Ibu akhiri. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan diskusi di grup WhatsApp kita atau di kolom Edmodo, komentar Edmodo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.